Dan salah satunya adalah berita yang pertama ini datangnya dari dunia NFT yang sedang membara-bara, sedang cukup heboh dikarenakan hacker dari Korea Utara bertanggung jawab atas peretasan kripto dari game Axie Infinity. Hai, welcome back to 190 Solution. Bersama saya Bayu, dan di kesempatan kali ini kita kembali di konten hashtag membahas teknologi. Dan kita sudah masuk ke episode yang kesekian. Masih saya nggak hafal ya, udah episode berapa. Di konten kali ini ya seperti biasa membahas seputar teknologi, gaming, atau apapun itu yang lagi hangat diberitakan nih ya. Dan salah satunya adalah berita yang pertama ini datangnya dari dunia NFT yang sedang membara-bara, sedang cukup heboh dikarenakan hacker dari Korea Utara bertanggung jawab atas peretasan kripto dari game Axie Infinity. Sebelum kita masuk ke inti dari berita itu, mungkin kita perlu jelaskan sedikit apa itu game Axie Infinity. Jadi game Axie Infinity ini adalah game play to earn, di mana kalian ini nanti akan memperdagangkan avatar yang kalian miliki dalam bentuk NFT. Dan di sini para hacker dari Korea Utara ini bertanggung jawab atas pencurian kripto senilai 620 juta US dollar, atau jika dirupiahkan itu mencapai 8,9 triliun rupiah. Menurut FBI, peretasan yang terjadi pada Axie Infinity ini hanya berselang beberapa minggu setelah peretas yang sama menghasilkan sekitar 320 juta US dollar dalam serangan yang serupa. Dikutip dari channel News Asia, FBI mengatakan, melalui investigasi kami dapat mengkonfirmasi Lazarus Group dan APT38, pelaku cyber yang terkait dengan Korea Utara. Mereka bertanggung jawab atas peretasan tersebut. Dan Lazarus Group ini sendiri sempat ramai diperbincangkan pada kurang lebih tahun 2014-an, di mana mereka dituduh meretas Sony Pictures Entertainment sebagai aksi balas dendamnya pada film The Interview, di mana pada film tersebut tokoh puja-pujaannya Korea Utara yaitu Kim Jong-un dipermainkan ya dan dipermalukan. Nah, setelah kejadian peretasan ini sendiri, pihak dari Axie Infinity yang dibantu dengan para investornya berkomitmen akan mengembalikan seluruh kerugian para player dari game Axie Infinity sendiri, sehingga nggak akan ada player yang dirugikan karena NFT-nya hilang. Cukup banyak ya, 8,9 triliun rupiah tuh. Dan kalau katanya sih ya, ini tuh memang mereka melakukan peretasan pun itu juga untuk membantu membangun negara Korea Utara itu sendiri. Katanya sih ya. Ya apapun itu, janganlah melakukan hal yang ilegal, tapi ini Korea Utara guys, ya no comment. Lanjut ke berita yang kedua. Sekarang kita masuk ke dunia seputar hardware per VGA-an. Per VGA-an ya. Dan ini datangnya dari Asus TUF RTX 3050 yang melakukan gebrakan terbaru pada lini TUF gamingnya dengan mengeluarkan 3050 yang memiliki RGB. Akhirnya pertama kalinya ya dari lini TUF gaming ini mengeluarkan RGB. Di sini langsung aja kita lihat ya bentuknya seperti apa, karena ini sudah ada, di mana kartu ini dilengkapi dengan strip LED RGB yang berjajar di sepanjang bagian atas kartu di tepi plat belakang. Dilaporkan bahwa RTX 3050 ini didasarkan pada silikon GA107 bukan GA106. Dan memang untuk RTX 3050 yang RGB dari TUF ini itu nggak ada perbedaan kinerja, semuanya masih sama. Jadi basically ini hanya merubah tampilan estetika ya, nggak ada perubahan kinerja sama sekali. Semua kinerja, spesifikasi semua masih sama. Bedanya hanya di modelnya saja ya, untuk mempercantik PC rakitan dari kalian begitu. Jadi gitu aja ya untuk dari Asus TUF Gaming, karena cuman merubah estetika, tapi itu menarik karena kalau nggak RGB itu nggak gaming. Lanjut ke berita yang ketiga sekaligus berita penutup pada konten hashtag kali ini. Ini datangnya masih dari VGA, dan ini cukup menarik karena ini datangnya dari AMD Radeon yang dikabarkan mungkin dalam kurang dari sebulan, tepatnya di bulan Mei ke depan, itu akan merilis 3 VGA baru. Nggak baru-baru amat ya, karena ini mungkin bisa jadi upgradean dari yang lamanya, yaitu adalah RX 6950 XT, kemudian ada juga RX 6750 XT,
dan juga RX 6650 XT. AMD dikabarkan memang akan merilis pembaruan dari GPU mereka di lini 6000 series yang kemungkinan akan diluncurkan pada 10 Mei 2022. Jadi kurang dari sebulan lagi ya. Dan di sini sudah dibocorkan juga untuk desain dari ketiga VGA ini sendiri. Desain referensi pada bocoran gambar ini itu terlihat identik dengan desain referensi made by AMD Radeon RX 6000 yang sebelumnya. Tetapi perbedaannya di sini hilangnya skema dua warna perak hitam, diganti dengan skema serba hitam dengan beberapa tepi berpotongan seperti berlian di sekitar kipas ventilasi dan beberapa aksen piano hitam. Dan sekalian aja kita intip untuk spesifikasinya. Di sini sudah kelihatan bahwa untuk RX 6950 XT di sini menggunakan fabrikasi 7nm Navi 21 XT XH dengan stream prosesornya 5120, kemudian memori 16 GB dan memori speednya 18 GB dengan TBP-nya 350 watt. Untuk yang 6750 XT di sini menggunakan fabrikasi 7nm Navi 22 XT dengan stream prosesornya 2560, kemudian 12 GB untuk memori, 16 GB memori speed dan TBP yang masih belum diketahui. Dan sama juga di 6650 di sini menggunakan fabrikasi 7nm Navi 23 XT dan ini kayaknya masih belum tahu ya karena masih ada tanda tanyanya. Kemudian untuk stream prosesornya 2048 dengan 8 GB dan juga dengan 18 GB per second untuk memori speed dengan TBP yang masih belum diketahui. Dan untuk harganya sendiri di sini mungkin masih belum ada detailnya ya. Tapi kemungkinan untuk launch yang 6950 XT ini itu kalau nggak salah saya baca itu ada di $999. Itu harga launchnya ya. Nggak bisa jadi patokan seperti apa harga ketika sudah turun ke pasar. Dan ingat ini ada di 10 Mei bulan depan. Jadi kalau misalkan kalian tertarik, ingin melihat atau mungkin ingin membeli, bisa kalian langsung cek aja nanti sekitar tanggal segitu. Itu launchnya. Jadi nggak tahu kapan turun ke pasarnya juga. Jadi standby aja di bulan depan. Dan itu adalah berita terakhir sekaligus penutup untuk konten hashtag kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian tertarik untuk membeli PC rakitan, mau ngerakit sendiri, punya racikan sendiri, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Kalian diterima kasih, mohon maaf bila saya ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri and peace out.